Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat ya? Alhamdulillah. Insyaallah, udah lama kita nggak ketemu. Iya nih, kapan? Terakhir berapa ya? 2018. 2018. Sekarang 2023. Gara-gara corona nih kayaknya. Insyaallah. Salah. Zat, Iya. terakhir atau pertama kali saya kesini itu kan proyek motor. Iya, betul. Sama survei proyek air bersih. Betul, Ya, wakaf air ya bersih, tentunya wakaf. ya. Nah, saya ngobrol sama Ustadz ya kan, terus ngobrol juga sama teman-teman yang memang fokus untuk membina masyarakat di sini kan dari sisi air bersihnya gitu ya. Nah, saya itu dapat informasi terkait dengan Ustadz, kok saya bertanya-tanya kenapa kok Ustadz Abdul Haq itu bisa dapat motor wakaf. Nah, pasti kan ada sesuatu kan. Betul. Ada sebab akibat atau apa namanya, hukum kausalitas lah gitu, katakanlah seperti itu. Nah, ini kita coba pengen tanya nih, kita ngobrol sama Ustadz terkait dengan kenapa adanya motor ini dipakai sama Ustadz Abdul Haq. Nah, tapi sebelum ke situ, Ustadz, sebenarnya Ustadz ini sehari-harinya ya kan kegiatannya itu apa sih? Ya, kalau sehari-hari sebetulnya memang fokus saya adalah memang di dakwah. Lebih fokus ke pembinaan masyarakat. Saya kebetulan dari Bandung awal. Terus kita ceritanya hijrah ke Garut karena asbabnya mertua. Tapi sebelumnya di Kabupaten Bandung juga saya memang di daerah pelosok, di Kamojang. Nah, ketika pulang ke sini ternyata melihat khususnya di kampung saya sekitarnya itu menjadi sebuah sebuah motivasi. Saya memang ternyata banyak usaha-usaha di kampung tuh yang memang keterbatasan. Pertama dari segi fasilitas, yang kedua dari segi wawasan, yang ketiga akses. Nah, ketika saya merasakan tidak punya kendaraan, sedangkan saya wilayahnya memang di pelosok. Nah, ketika ingin membutuhkan ke ibu kota kecamatan aja 10 kilo harus pakai angkot atau elf gitu. Nah, maka ketika posisi itu ketika qadarullah saya diajak ke daerah Garut Selatan pelosok, ke Cikelet gitu ya, terus masuk ke dalam lagi, kurang lebih jarak hampir 100 km, melihat itu lebih luas lagi. Ternyata kebutuhan para dai di daerah itu satu, yang kedua ternyata daerah rawan akidah, yang ketiga yang banyak yang termarginalkan secara ekonomi, apalagi akses sekolah. Jadi banyak kita melihat keluarga masih muda, anaknya banyak, pemahaman agamanya kurang. Yang kedua ternyata si dai-dainya memang ya stok yang ada. Tuh. Yang paling tokohnya, yang paling tahu diborong semuanya. Termasuk dalam pemahaman agama juga terbatas. Nah, pulang dari sana baru ternyata memang harus memposisikan di sana. Jadi kebetulan nol juga. Saya meninggalkan pekerjaan di Bandung, istri juga meninggalkan ngaji. Kita semua dengan istri itu pindah itu nol semua. Nah, dari sana terus kita juga akhirnya ikut kajian-kajian, jaraknya juga ke tempat kita biasa dengan rekan-rekan ada pengajian bulanan mingguan, itu juga jaraknya jauh. Kita tuh kalau pulang pergi itu lumayan lah untuk ongkosnya. Jauh juga ya. Biayanya juga gitu kan. Nah, itu yang menariknya ceritanya dari sana, sehingga memfokuskan melihat tadi kondisi di masyarakat, kebutuhan akan sosok banyak para dai asatid di daerah yang memang bisa betul-betul membantu bagaimana para kaum muslimin di pelosok itu bisa memahami agama Islam lebih baik lagi. Itu karena keterbatasannya hanya sesuai dengan kemampuan ustaz di kampung itu sendiri. Itu motivasi saya, sehingga ini harus kita bantu nih, apa yang kita mampu bantu gitu. Nah, itu yang awal yang saya ini kan dengan istri loh gitu. Kebetulan dengan istri karena tadi dulu kita di Bandung ke sana fokusnya di sana. Iya, di pelosok juga, di pegunungan. Itu juga di Kabupaten Bandung Barat ya berarti ya? Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Nah, di daerah sekitar pegunungan Guntur Kamojang. Dulu nggak kayak sekarang, udah bagus jalannya dulu. Waduh, gitu kita sampai nginep di sana sama istri, nginep baru besoknya pulang. Karena walaupun akses jarak dekat ke ibu kota, cuman jalannya selain ekstrim, jalannya juga kendaraan terbatas. Jadi sempat harus turun dulu dari mobil, jadi jalan kaki dulu, ditanyakan yang curamnya, baru kita naik lagi. Gitu.
Kalau itu karena kan tadi kan dikatakan ini ya ke pelosok-pelosok Garut Selatan ya, katakan seperti itu. Kenapa Ustadz harus ke Garut Selatan? Kenapa nggak di tempatnya Ustadz sendiri gitu? Ya. Merealisasikan dakwahnya, karena kan di sana juga kan ada masyarakat yang perlu dibina juga gitu ya. Betul. Nah, sebetulnya kita juga nggak melupakan di kampung sendiri, di tempat tinggal. Kita juga ikut membantu. Cuman kita melihat karena di sana asatidnya di kampung saya juga banyak. Oh, udah banyak. Ya, mereka sudah punya posisi tertentu. Kita juga melihat apa sih yang kurangnya. Ya, kita hanya ingin menambal kekurangan. Nah, misalkan contoh kalau di kampung, asatid banyak nih yang udah ngebinanya di tahsinnya, di tafsirnya, ya, di fikihnya, yang akhlaknya. Kita masuk di mana? Ada di bidang di konsep pendidikannya, kita di manajemen dakwahnya, manajemen masjidnya, ngebina remajanya, itu pasti kita ambil. Gitu. Nah, tapi kalau di pelosok, kenapa di pelosok? Itu nol sekali. Ustadznya memang harus disupport. Nah, awal itu saya membantu mensupport para asatid dai yang ada di lokal. Gitu. Nah, seiring dengan itu kita dikenalkan di daerahnya. Ternyata bukan hanya di satu titik ya. Contoh misalkan di Cikeliat, saudara, ternyata di tempat yang lain, di kecamatan yang lain, itu kan ternyata masih subhanallah. Gitu. Ini yang menjadikan, apalagi daerahnya betul-betul daerah terpencil, antar satu kampung dengan yang kampung lain tuh berjauhan. Terus aksesnya, itu jalannya, terus tadi melihat kemampuan masyarakatnya secara ekonomi, gitu kan. Nah, yang kedua, yang lebih utama adalah di sana rawan akidah, itu yang dipatokkan. Karena di Garut Selatan itu dari tahun 80-90 ada beberapa kecamatan yang memang sudah masuk program kristenisasi. Oh gitu. Iya. Dari tahun berapa? Di tahun 80-90 sampai menjelang akhir 90. Alhamdulillah sebagian sekarang kampungnya sudah mulai bangkit. Nah, termasuk juga rawan akidah karena banyak ajaran aliran-aliran sesat. Oh gitu. Yang lebih menariknya ada aliran-aliran sesat di sana yang memang ini, gitu kan. Karena tadi pemahaman masyarakat yang terbatas, dia menggantungkan kepada aset yang ada, jadi gak mudah. Yang terakhir secara ekonomi. Nah, Ustaz, menarik Ustaz ketika untuk menjelaskan tentang kristenisasi itu ya, sama aliran-aliran sesat itu kan. Nah, berarti kan Ustaz itu sudah berapa lama Ustaz ke pelosok-pelosok itu? Sudah dari 2016 saya di Garut sampai sekarang. Sekarang itu 2023, ada sekitar 7 tahunan mungkin. Ya, 7 tahun jalan. 7 tahunan ya. Berarti kan Ustadz kan sudah punya banyak informasi kan. Betul. Nah, coba saya mau tanya yang ini nih, karena menarik nih yang kristenisasi, karena yang memang selama ini viral itu kan hanya katanya kan di Cianjur itu banyak kristenisasi, karena memang kan faktanya seperti itu ya. Atau bisa dikatakan banyak dalam tanda kutip misionaris yang ke sana. Nah, apakah kondisi di Garut yang tempat Ustadz berdakwah itu sama kondisinya dengan di Cianjur? Apakah sama atau lebih besar atau lebih sedikit? Dan faktanya itu di sana seperti apa? Ya, kalau berdasarkan data di tahun 90-an itu memang fakta ada. Di beberapa kecamatan di pelosok karena masalah ekonomi mereka bisa terbeli akidahnya. Yang satu, yang kedua ada pemahaman agama. Ada 2 kecamatan lah posisinya, tapi alhamdulillah informasi yang terbaru juga itu sudah ada yang kembali lagi. Alhamdulillah ada kembali lagi karena mungkin para misionaris keterbatasan, mungkin karena ada beberapa krisis ekonomi yang memang salah satu kan itu yang menjadi kekuatan mereka kan, pendanaan. Nah, itu juga alhamdulillah terjadi. Itu kalau berbicara aliran sesat banyak ya. Mulai yang bermantelkan agama maupun yang berarti kearifan lokal. Nah, itu karena tadi pemahaman para masyarakat itu terhadap agama tadi terbatas. Kedua dari segi ekonomi, ketika kita diiming-iming masalah ekonomi itu mudah sebetulnya. Ini ke tahun 80-90 ya. Tapi sekarang kan dunia media lebih akses jaringan, semua komunikasi itu lebih gampang. Jadi pemahaman bisa berbanding, ada perbandingan, ada pemutus. Juga tadi peran serta kita dakwah di pelosok itu membantu juga, memberikan informasi, kita memberikan pemahaman untuk membuka wawasan yang selama ini kalau bahasa Sunda kurung bataukeun lah. Memang dia seperti katak dalam tempurung gitu kan, yang memang pemahaman. Nah, ini saya mengalami banget kasus kayak begini. Jadi saya sedang masih membina, ya, walaupun nggak banyak, beberapa keluarga besar yang memang jadi salah satu korban ya dari itu.
dari yang berbantalkan agama, yang memang aliran sesat gitu ya. Ya kalau bilang aliran sesat, dia memang si tokohnya ini, si yang mengaku ustadz ini yang memang menyesatkan itu. Jadi pemahamannya ada tafkirinya, yang juga pemahaman terkait dengan konsep-konsep pemahaman yang keliru ya, dari menerjemahkan atau menafsirkan hukum-hukum syariat misalkan ya, dalam zakat misalkan, dalam mendefinisikan yang lain. Nah, ketika kita terus dibina, terus kita pendekatan secara secara emosional, kita hadir bersama mereka, terus kita sedikit mulai masuk, dan alhamdulillah mereka bisa lepas gitu kan dari aliran kelompok aliran sesat itu, dan kita bina sampai sekarang alhamdulillah. Ya, kita dampingi terus ya, menjadi seperti keluarga besar akhirnya. Nah, itu salah satu yang rutin kita di pelosok itu salah satu motivasi sini, menjadi trigger gitu bagi saya dan menginspirasi untuk ke yang lain. Walaupun tiap di Garut pelosok itu kan tidak semua sama, tapi kita lihat itu secara umumnya. Itu salah satu contoh dari dua masalah dari kristenisasi. Ya. Nah, kalaupun sekarang ada atau tidak kristenisasi, kita melihat secara fakta saat ini ya memang sudah berkurang ya. Sudah di Garut itu sudah relatif, tapi potensi itu masih ada. Masih ada ya. Apalagi dengan kondisi saat ini. Ya, kondisi ekonomi salah satunya. Yang kedua, kita memang harus berpacu dengan waktu juga terkait dengan hal ini, karena yang penting itu harus ada penguatan yang kontinu kita ke sana. Maksudnya itu pembinaan yang kontinu ke sana. Karena kalau hanya kita sebulan sekali ngisi pengajian itu juga tadi kita kan nggak bersama-sama juga mereka. Minimal kita kalau seminggu sekali hadir atau dalam seminggu 2 kali di sana juga kita beberapa hari kita bersama, insya Allah itu membangun. Dan kedua juga kita nggak harus fokus di bidang Sakopa Islam saja, kita juga ternyata harus palu gada atau multi talent juga, harus kita mempelajari yang lain, ilmu pertaniannya misalkan kita harusnya, karena tadi kita juga kesana harus semua memberikan posisinya. Jadi nggak cukup hanya satu apa gitu yang dibawa dalam Sakopa Islam dan pemahaman ilmu agama saja, jadi juga harus ilmu terapan yang lainnya harus kita bantu, termasuk bawa modal uang untuk katakanlah beli beras lah atau beli ya apa, itu. Tapi kita juga tidak terlalu mengedepankan itu. Nah, kita bisa kan bergandengan dengan lembaga lain. Lembaga lain kita apa sih yang bisa kita bantu untuk menyalurkan kebutuhan mereka punya program, kebutuhan kita punya masyarakat yang sesuai dengan itu yang membutuhkan, ya kita membantu. Nah, itu akhirnya membantu.